khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyah Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa hadir pada setiap malam Selasa dalam pengajian kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin ad-daruri. Semoga keistiqomahan kita semuanya karena Allah berbuah pahala indallah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk termulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang al-wajibatul qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh hati kita. Qala al-muallif rahimahullah, wa tawakkulu lan tawakkul pasrah ala Allahi ing atase Allah, wal muraqabatu lan muraqabah lillahi maring Allah, war ridha lan ridha anillahi saking takdire Allah, bimakna taslimi kelawan makna pasrah lahu maring Allah, wa tarkil i'tiradi lan ninggal protes, wa ta'zimu sya'airillah lan ngagungaken pira-pira syiare Allah, wa syukru ala ni'amillah, wa syukru lan syukur ala ni'amillah ing atase pira-pira nikmate Allah, bimakna adam isti'maliha kelawan makna ora gunakaken nikmah fi maksiatin ing dalam maksiat. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan beberapa kewajiban hati. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas di dalam beramal. Dan yang ketiga adalah menyesal atau bertaubat atas dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Yang keempat adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Tawakkul 'ala Allah. Di bahasa Indonesia kan menjadi tawakal. Kalau bahasa Arabnya tawakkul. Karena mengikuti wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tawakkul bukan tawakkal. Nah, tapi boleh disebut tawakal karena sudah menjadi bahasa Indonesia, tawakal.
Tawakkul artinya tawakal. 'Alallah. Nah, jadi tawakkul 'alallah itu artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan kita, apakah dalam urusan rizki, apakah dalam urusan kesehatan, apakah dalam urusan hidup, dalam urusan keamanan, dalam urusan apapun, kita wajib bertawakal kepada Allah dengan pengertian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan manfaat, Allah yang menciptakan madarat. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Allah yang menciptakan sehat, Allah yang menciptakan sakit. Allah yang menciptakan aman, Allah yang menciptakan tidak aman. Allah yang menciptakan ketenangan, Allah yang menciptakan kesusahan. Allah yang membagikan rizki, Allah yang tidak memberikan rizki kepada sebagian hambanya. Allah adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat dan pencipta mudarat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kesehatan dan sakit, maka kita serahkan urusan kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan rezeki, maka kita serahkan urusan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan hidup ini, maka kehidupan kita serahkan kepada Allah. Karena Allah yang menentukan jodoh seseorang, maka kita serahkan jodoh kita bagi yang belum punya jodoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah risau, tidak usah bingung, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya Allah yang menciptakannya, semua Allah yang mentakdirkannya, semuanya tergantung kepada apa yang telah ditakdirkan dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala urusan kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Tetapi pasrah atau tawakkul 'ala Allah itu tidak berarti berpangku tangan. Tawakkul 'ala Allah bukan berarti tidak bekerja. Saya serahkan urusan rezekiku kepada Allah, saya tidur saja di rumah. Bukan seperti itu. Atau saya serahkan urusan kesehatanku kepada Allah, saya nggak usah berobat. Yang penting kalau udah mati kan mati nanti. Kalau sehat, sehat. Kalau Allah mengendaki sehat, sehat. Kalau Allah mengendaki sakit, sakit. Jika Allah mengendaki saya mati, ya mati. Udah nggak usah ngapa-ngapain. Serahkan kepada Allah. Nah, bukan juga seperti itu. Meskipun itu ucapannya tidak salah, tetapi tidak bermakna, tawakal itu tidak bermakna yang seperti itu. Tidak berarti menghilangkan usaha. Tidak berarti menafikan melakukan sabab-sabab. Tidak berarti seperti itu. Dan itu tidak bertentangan. Udah saya tawakul kepada Allah, tawakal kepada Allah. Misalnya saya pergi ke misalnya ke mana di malam hari, udah nggak usah pakai lampu, nanti entah ada sesuatu, nggak peduli, yang penting saya serahkan keselamatanku kepada Allah. Entah nanti menginjak sesuatu, entah menginjak duri, entah menginjak ular, saya serahkan keselamatanku kepada Allah. Nggak usah pakai senter, nggak usah pakai lampu, udah pokoknya saya serahkan kepada Allah. Nah, tidak seperti itu juga. Nah, tidak seperti itu maknanya. Tetapi tawakul itu adalah amalun qalbiyun. Dia adalah perbuatan hati. Letaknya ada di dalam hati.
Pasrah itu ada di dalam hati, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di badan, tetapi dia ada di dalam hati. Sehingga dia tidak bertentangan dengan ittikhadzul asbab, tidak bertentangan dengan melakukan sabab-sabab. Jadi hendaknya ketika seseorang itu tawakkul 'ala Allah, maka juga disertai dengan perbuatan-perbuatan zahir yang menjadi penyebab dari munculnya sesuatu yang dia inginkan. Di dalam hati dia pasrah kepada Allah atas urusan rezeki, zahirnya dia bekerja. Dalam hatinya dia serahkan urusan dia ilmu yang dia pelajari, secara zahir dia tetap belajar dengan giat. Secara zahir dia berobat, minum obat, dia datang ke dokter, ke rumah sakit, dalam hatinya saya serahkan urusan kesehatanku kepada Allah. Secara zahir dia juga petung sana petung sini, mungkin ada yang cocok, misalnya cari wasilah sana wasilah sini, mungkin ada laki-laki yang cocok atau perempuan yang cocok untuk dia, tetapi dalam hatinya dia mengatakan saya serahkan semua urusan jodohku kepada Allah. Itu namanya tawakkul 'ala Allah. At-tawakkul 'ala Allah seperti itu. Bukan berarti tawakul itu malas. Bukan berarti tawakul itu tidak bekerja atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan zahir yang menjadi penyebab dari sesuatu yang kita ingin atau kita harapkan. Ini perlu diingatkan karena sebagian orang mempertentangkannya. Antara tawakul dan usaha ini mempertentangkannya. Sehingga mereka mengatakan kita usaha dulu baru tawakal. Seakan-akan dia tidak bisa digabungkan antara usaha dan tawakal. Kita kerja yang keras dulu, nanti kalau sudah capek nggak kuat lagi tawakal kepada Allah. Nah, seakan-akan tawakal dan usaha adalah sesuatu hal yang bertentangan, yang tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Padahal semestinya antara usaha dan tawakal itu dilakukan bersama-sama. Zahirnya bekerja, zahirnya mencangkul di sawah, zahirnya buka toko, hatinya saya serahkan rezekiku kepada Allah. Ketika nanti misalnya dia menanam sesuatu, secara zahir dia bekerja, hatinya mengatakan saya serahkan urusan rezekiku kepada Allah, maka ternyata ketika buahnya itu bagus, dia akan alhamdulillah. Jika enggak, ya enggak masalah. Kenapa? Sudah saya serahkan kepada Allah urusan rezeki dan Allah memberikannya sedikit untuk dia, maka dia tidak akan kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqa at-tayra ala tarawna annaha taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, betul-betul menyerahkan segala urusan kamu kepada Allah, betul-betul tawakal kepada Allah, maka pastilah Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tidakkah kalian melihat bahwa burung itu pagi-pagi dia keluar dari sarangnya dalam keadaan telehnya masih kosong, dan pada sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan sudah penuh telehnya, sudah penuh perutnya, karena sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu burung, bukan manusia. Manusia punya otak, manusia punya
akal. Nah, itu karena apa? Tawakul, benar-benar tawakal kepada Allah. Yang penting keluar, yang penting keluar gitu saja. Yang penting kerja, gerak, maka Allah akan memberikan rizki. Seandainya burung itu tetap diam di sarangnya saja, kira-kira dia bisa dapat rizki apa enggak? Sulit bagi dia akan mendapatkan rizki karena dia tidak melakukan sebab. Dia akan mati di sarangnya. Tetapi karena dia keluar, maka ketika dia pulang, dia dalam keadaan sudah kenyang. Kita lihat misalnya cecak. Cecak nggak punya sawah, nggak punya toko. Dia nggak buka toko, dia nggak punya sawah, nggak nyangkul. Dia juga nggak ngantor. Dia juga nggak sekolah. Bukan sarjana dia. Kerjaannya cuman apa? Cuman jalan sana sini, sana sini, sana sini. Tetapi karena dia gerak, karena dia bergerak, maka Allah mendatangkan lamuk, mendatangkan mime di dekatnya, kemudian dia makan. Karena dia bergerak, maka Allah, dengan sebab dia bergerak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadanya. Ini usaha disertai tawakal di dalam hati. Tawakal di dalam hati dengan melakukan usaha-usaha zahir. Jadi kalau ada seseorang misalnya seseorang melakukan usaha-usaha, itu bukan berarti tidak tawakal. Kalau ada seseorang misalnya bekerja keras, bukan berarti dia tidak tawakal kepada Allah. Kalau ada seseorang misalnya malam-malam keluar dari rumahnya bawa tongkat dan bawa senter, bukan berarti dia tidak tawakal. Kalau ada seseorang misalnya seorang penting misalnya keluar pergi kemana-mana bawa bodyguard, misalnya ada orang di kanan kirinya yang jaga, misalnya dia seorang syekh atau seorang ulama besar yang bisa terancam keamanannya sehingga kemana-mana ada bodyguard, orang yang atau kalau presiden ada pampres yang selalu mengikutinya, bukan berarti dia nggak tawakal. Wah, kayak gitu aja nggak tawakal, kalau mati kan mati misalnya. Nggak seperti itu. Itu adalah namanya melakukan usaha atau melakukan sebab. Tidak berarti dia tidak tawakul. Tawakul itu urusan hati, di dalam hati. Ketika seseorang sudah memasrahkan segala urusannya kepada Allah, urusan apapun itu, maka dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, maka dia akan menjadi tenang. Seseorang akan menjadi tenang hidupnya. Tetapi kalau seseorang tidak ada tawakul ala Allah dalam hatinya, nggak ada ketenangan dalam hatinya. Kalau pengen tenang, pasrahkanlah segala urusan kepada Allah. Ini mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Tawakal kepada Allah ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tawakallah dalam urusan rizki, mudah untuk diucapkan, tapi sebagian orang tidak dengan mudah bisa melakukannya, sehingga hatinya selalu bingung terhadap masalah rizki. Tawakallah kamu dalam urusan misalnya jodoh kamu, tetapi dia masih bingung juga dalam urusan saya sudah tua, saya sudah dan macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak tawakal kepada Allah. Jika tawakal, maka apapun yang terjadi dia tetap dalam situasi dan suasana yang tenang hatinya. Hadirin rahimakumullah, ini melebar kemana-mana ya ceritanya, tetapi untuk menggambarkan kepada kita betapa tawakal itu penting. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal.
Bagaimana cara kita agar bisa tawakal? Ya, ketika kita sudah memiliki keyakinan yang mantap di dalam hati kita bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, Allah itu Razzaq, Allah itu pemberi rizki, Allah itu yang muqaddir, yang mentakdirkan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan, telah Allah kehendaki pasti terjadi. Dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki pada azal pasti tidak terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau itu sudah kita hayati, maka tawakul akan bisa muncul. Tawakal akan bisa muncul kalau kita sudah meyakini itu. Dan itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita yakini, nggak boleh tidak. Keyakinan Allah pencipta segala sesuatu. Keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rizki yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Keyakinan bahwa Allah adalah yang menentukan dan mentakdirkan segala sesuatu. Itu adalah keyakinan yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Dan itu jika menancap pada diri kita, dalam keyakinan kita, dalam hati kita, maka akan sangat mudah bagi kita untuk bisa bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang sudah bertawakal kepada Allah, jika ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia akan bisa menerimanya dengan ridho. Hadirin rahimakumullah. Wa tawakkulu 'ala Allah. Berikutnya wal muraqabatu lillah. Wal muraqabatu lillah. Muraqabah. Muraqabah lillah artinya istidamatul khauf. Yaitu melanggengkan rasa takut fil qalb, di dalam hati. Melanggengkan rasa takut di dalam hati kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu al-muraqabatu lillah atau al-muraqabatu lillah, al-muraqabatu billah. Yaitu apa? Melanggengkan. Melanggengkan itu senantiasa senantiasa mengadakan atau memunculkan, senantiasa memunculkan rasa takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu al-muraqabatu lillah, maknanya kayak begitu. Di tempat yang ramai dia takut kepada Allah. Di tempat yang sunyi dia takut kepada Allah. Di dalam rumah dia takut kepada Allah. Di dalam masjid dia takut kepada Allah. Di jalanan dia takut kepada Allah. Di pasar juga takut kepada Allah. Dimanapun dia berada, tempatnya ada rasa takut kepada Allah di dalam hati. Karena sebagian kita, kebanyakan kita, takutnya kan pilih-pilih tempat. Yang menunjukkan kita takutnya bukan karena Allah. Kalau pas di masjid, sampai nangis-nangis. Tetapi kalau sudah di jalanan, tidak. Kalau di luar rumah, ada takut kepada Allah. Kalau di dalam kamar, tidak takut kepada Allah. Takutnya pilih-pilih tempat. Nah, itu namanya bukan muraqabah lillah. Atau pilih-pilih waktu. Kalau malam, takut kepada Allah. Kalau siang, tidak takut kepada Allah. Kalau pagi misalnya takut kepada Allah, sore nggak takut kepada Allah. Orang yang muraqabah lillah takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Dengan takut kepada Allah, maka menjadikan seseorang itu takut bermaksiat kepadanya. Dan takut meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kalau dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, maka dimanapun kita berada, maka kita nggak akan bermaksiat kepada Allah. Takut.
Karena kita tahu Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Di tempat ramai, di tempat sunyi, di rumah, di masjid, di jalanan atau di dalam kamar, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kapanpun waktunya senantiasa ada hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kewajiban juga, kewajiban hati. Jika kita bisa melakukannya, maka kita akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Karena seseorang yang senantiasa muraqabah hatinya, muraqabah lillah, maka dia nggak akan meninggalkan yang wajib dan dia tidak akan melakukan yang maksiat. Jika dia senantiasa menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia menjadi seorang taqiyun saleh, menjadi seorang yang bertakwa, yang saleh, yang derajatnya itu sangat mulia indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu buah dari apa takwa itu? Buah dari muraqabah lillah. Karena ada rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu melakukan maksiat? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah. Kenapa seseorang meninggalkan sebuah kewajiban? Karena nggak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Jika dia takut kepada Allah, niscaya dia nggak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama seperti kalian dalam kehidupan dunia ini. Jika kamu santri misalnya takut kepada ustadz, maka nggak berani melanggar peraturan. Tetapi karena nggak takut, akhirnya melanggar semaunya. Karena nggak takut. Alah, paling dihukum kayak begitu aja. Nah, nggak takut, akhirnya dia pun berani melanggar. Tapi jika dia takut, maka dia nggak akan melanggarnya. Nah, ini hanya sekedar perbandingan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala, harus senantiasa dihadirkan di dalam hati kapanpun dan dimanapun kita berada, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Nah, harus seperti itu. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku jika kalian termasuk orang-orang yang mukmin. Nah, jadi kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada? Yaitu dengan menancapkan, menanamkan di dalam hati kita bahwa Allah senantiasa melihat kita. Menanamkan di dalam hati kita bahwa Allah senantiasa melihat diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah memang mengetahui kita, Allah memang melihat kita, tetapi sebagian kita nggak merasa kalau Allah melihatnya. Maka perlu ditanamkan di dalam hati bahwa Allah melihat kita, Allah mengetahui kita. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat, salah seorang wali ketika kecil diajarkan oleh gurunya untuk selalu mengatakan Allahu muttali'un, muttali'un bi, Allahu alimun bi. Allah itu mengetahuiku, Allah selalu melihatku. Diajarkan untuk mewiridkan untuk senantiasa mengulang-ulang dengan lisannya, Allah senantiasa melihatku,
Allah senantiasa melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku. Dibaca ulang-ulang, maka akan tertanam di dalam hati, menancap di dalam hati. Kemudian setiap saat akan muncul perasaan bahwa Allah selalu melihatku. Dengan seperti itu kemudian dia takut kepada Allah setiap saat dan setiap waktu. Caranya seperti itu. Karena sesuatu kalau tidak tidak tertanam di dalam hati sehingga terkadang hilang dari dalam hati, maka seseorang akan luput kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi diucapkan dengan lisan. Dengan diucapkan dengan lisan akan tertanam dalam hati. Allah senantiasa melihatku. Misalnya kamu sambil jalan, misalnya kamu bilang Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku, terus menerus. Maka nanti akan masuk dalam hati kita dan hati kita selalu akan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dilihat oleh Allah ini penting. Kalau kita sebenarnya sudah meyakini kalau Allah melihat kita, tetapi sering kita nggak merasa kalau Allah melihat kita, maka harus ditanamkan rasa bahwa Allah melihat kita setiap waktu dan dimanapun tempatnya. Nah, agar kita terjaga, diri kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang disebut al-muraqabatu lillah. Waridha 'anillahi bima'na taslimi lahu wa tarkil i'tirad. Yang berikutnya adalah ridha terhadap takdir Allah. Ridha terhadap takdir Allah. Apa artinya ridha terhadap takdir Allah? Yaitu menerima takdir Allah dan tidak protes terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita dan tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir tersebut. Itu yang disebut ridha anillah, takdir, menerima takdir Allah dan tidak protes. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu ini. Apa yang terjadi pada diri kita berupa apapun, apakah itu berupa kebaikan, berupa keburukan, berupa sehat, berupa sakit, berupa hidup, berupa mati, berupa berupa anggota badan yang sempurna, berupa anggota badan yang cacat, misalnya matanya sempurna, matanya cacat, misalnya, dan seterusnya dari apa yang ada pada diri kita, semuanya adalah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan seseorang, ketampanan seseorang, jeleknya seseorang, itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidungnya mancung, hidungnya pesek, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Wajahnya lonjong, wajahnya kotak, bunder dan sebagainya, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Matanya lebar, matanya sipit, semuanya adalah takdir Allah. Dan semua itu wajib bagi kita untuk menerimanya dan tidak protes kepada Allah. Kita terima apa yang diberikan oleh Allah untuk kita, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, itu kita terima. Memang jika yang ditakdirkan itu berupa hal-hal yang menyenangkan, mudah menerimanya.
mudah menerimanya. Misalnya jenengan ditakdirkan kaya, kemudian cantik, sehat, pasti jenengan langsung saya ridho dengan takdir ini. Wah, tanpa ragu-ragu. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu ternyata ditakdirkan sebaliknya, udah jelek, sakit-sakitan, miskin lagi misalnya. Jadi sudah jelek, sakit-sakitan, miskin lagi, nggak dapat jodoh lagi. Akhirnya apa? Akhirnya hawanya itu pengen protes saja. Pengen protes kepada Allah. Bahkan bisa jadi dia nggak sabar dengan keadaan yang terjadi, bisa bunuh diri dia karenanya. Itu namanya tidak ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Kita wajib untuk ridho terhadap apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Kita ditakdirkan miskin, kita terima. Memang ditakdirkan begitu, ya kita terima. Allah mentakdirkan kita misalnya sakit, maka kita terima apa yang telah Allah takdirkan itu. Dengan tawakal dan usaha untuk bisa kita sembuh dari penyakit. Dengan tawakal dan usaha untuk kita bisa misalnya menjadi kaya dan seterusnya. Tetapi apa yang telah ditakdirkan, itu kita ketahui apabila sesuatu itu terjadi. Misalnya hari ini takdir kita miskin, itu kita terima. Takdir kita hari ini kita terima. Bukan berarti menerima itu terus sudah berhenti dari usaha, enggak. Tetapi kita tetap usaha, di dalam hatinya tawakal. Kalau besok kok kaya, berarti takdir besok itu sudah beda dengan takdir hari ini. Karena sesuatu itu dikatakan takdir Allah setelah kita mengetahui itu sudah terjadi. Setelah itu terjadi, maka kita baru tahu itulah takdir Allah untuk kita. Sehingga kita nggak tahu takdir kita untuk besok hari, nggak tahu kita takdirnya. Misalnya seseorang takdirnya hari ini sakit, maka kemudian dia berobat. Kenapa dia berobat? Mana tahu takdir untuk besok dia adalah sembuh. Kita tahu takdirnya, takdir kita adalah ketika sesuatu itu sudah terjadi pada diri kita. Takdir kita hari ini duduk di sini. Itulah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir kita jam 9 nanti kayak apa? Allahu a'lam, kita nggak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya. Mungkin kamu sudah ngorok jam 9 nanti. Mungkin kamu ada yang sebagian masih jalan-jalan. Mungkin ada yang membaca. Mungkin ada yang macam-macam. Ada yang chattingan mungkin. Atau mungkin ada yang lihat Facebook jam 9. Allahu a'lam, takdir Allah yang sedetik yang akan datang kita tidak mengetahuinya. Tetapi kita mengetahui takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita. Sesuatu yang sudah terjadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika misalnya hari ini kita ditakdirkan miskin, bukan berarti miskin selamanya. Tidak selalu seperti itu. Iya, takdir kita hari ini miskin. Tapi nggak tahu takdir saya besok, karena itu saya bekerja keras. Mana tahu Allah mentakdirkan dengan sebab bekerja saya besok itu kaya. Takdir saya hari ini memang bodoh, ngapal nggak bisa-bisa. Itu takdir saya hari ini. Tapi jangan berhenti menghafal dengan alasan memang saya sudah ditakdirkan bodoh, ya sudah. Nggak usah menghafal, nggak usah belajar. Memang takdir saya bodoh kok. Dari mana kamu tahu bahwa takdir kamu besok itu bodoh? Atau takdir kamu setahun yang akan datang itu bodoh? Takdir kamu hari ini iya. Tetapi bisa jadi Allah telah menetapkan pada azal, jika kamu itu rajin belajar, maka kamu akan menjadi alim allamah di masa yang akan datang. Nah, itu bisa saja. Bukan sesuatu yang mustahil. Nah, kita nggak mengetahui takdir kita di masa yang akan datang.
Semuanya telah Allah takdirkan. Maka kita ridho dengan apa yang sekarang terjadi pada diri kita. Kita ridho dengan takdir yang terjadi saat ini dan yang telah terjadi pada diri kita. Tetapi tetap kita melakukan sebab-sebab dan usaha-usaha. Dengan sebab itu mana tahu Allah mentakdirkan kita menjadi atau mendapatkan sesuatu yang seperti kita harapkan. Kita tidak mengetahui takdir kita di masa yang akan datang. Itulah rahasia kenapa Allah tidak memberitahukan takdirnya untuk kita di masa yang akan datang. Yaitu agar kita mau melakukan usaha dan mau melakukan sebab-sebab tersebut. Jika seseorang mengetahui bahwa dia akan mati kafir, maka dia tidak akan beramal. Jika seseorang sudah tahu dia itu akan masuk surga, misalnya sudah ditakdirkan dia husnul khatimah akan masuk surga, maka mungkin dia akan santai-santai. Karena kan sudah masuk surga takdirnya. Sekarang santai-santai saja bermaksiat kan sudah ditakdirkan. Apa yang sudah ditakdirkan maka akan terjadi. Sekarang mumpung saya masih hidup di dunia, ya bermaksiat sepuas-puasnya, kan sudah ditakdirkan masuk surga juga akhirnya kayak begitu. Itu kalau seseorang diberitahukan tentang takdirnya. Tetapi manusia tidak diberitahukan tentang takdirnya di masa yang akan datang. Maka itu hikmahnya manusia menjadi dia harus melakukan sebab-sebab dan usaha-usaha untuk meraih sesuatu yang dia harapkan. Mana tahu takdir Allah itu digantungkan kepada perbuatan-perbuatan atau usaha-usaha sebab-sebab yang kita lakukan dengan yaitu mu'allaq, takdir yang mu'allaq. Meskipun takdir Allah Subhanahu wa taala tentu saja tidak berubah, tidak bisa berubah dengan apapun. Hadirin rahimakumullah, ini juga sesuatu hal yang mudah diucapkan tetapi sulit diamalkan. Tapi kita bisa mengusahakan. Semua yang kita sampaikan, kewajiban-kewajiban hati, rata-rata mudah diucapkan, sulit dilakukan. Rata-rata begitu. Misalnya ikhlas. Ikhlaslah kamu dalam beramal. Mari kita ikhlaskan amal kita. Mudah kita ngomong begitu. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah. Hati kita sering berubah-ubah. Dan kita masih senang dengan pujian. Kita masih gak senang dengan celaan. Yang menjadikan kita itu sulit untuk berlaku ikhlas. Tawakal kepada Allah. Itu juga mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Muraqabah lillah itu juga mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam prakteknya. Ridha terhadap apa yang telah ditakdirkan Allah ini super sulit, sangat berat, sangat sulit seseorang menerima takdir yang buruk bagi dia. Kalau takdir Allah yang merupakan sifatnya nggak ada yang buruk, tetapi yang ditakdirkan itu ada yang berupa keburukan-keburukan. Coba dibayangkan seandainya seseorang, tadi kita ceritakan, seandainya seseorang hidup sudah miskin, jelek, sakit-sakitan, kadang makan, kadang enggak, kayak begitu gimana caranya bisa ridho terhadap takdir Allah? Ya kalau kita ini yang di sini kan rata-rata alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah. Kita sehat-sehat, tiap hari juga makan, meskipun utang juga punya, tapi kan makan setiap hari juga bisa. Kalau kayak kita ridho itu ya mudah lah. Insya Allah mudah ridho menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Tapi bayangkan bagaimana mereka yang hidup misalnya di kolong-kolong jembatan,
yang miskin, cacat lagi, kemudian kadang makan, kadang enggak, hidupnya begitu sangat berat. Bagaimana mereka bisa menerima, tidak protes terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk mereka. Jadi sesuatu yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk kita praktekkan. Meskipun begitu bukan berarti mustahil untuk bisa dipraktekkan. Ini sebuah kewajiban, bukan pilihan. Kewajiban itu bukan pilihan. Bukan pilihan, silahkan kalau mau dikerjakan, silahkan kalau nggak mau dikerjakan. Kalau kamu mau tawakal silahkan, kalau kamu nggak mau tawakal silahkan. Enggak, ini sebuah kewajiban, bukan pilihan. Harus wajib kita untuk melakukannya. Hati kita harus melakukannya. Wa ta'zimu sya'airillah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Wajib bagi kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu banyak sekali dan kita wajib untuk mengagungkannya. Sesuatu yang dikenal di dalam Islam memiliki keagungan, maka itu adalah sya'airullah yang kita wajib untuk mengagungkannya dan tidak boleh kita untuk melecehkannya. Seperti sholat, seperti azan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, seperti masjid, itu adalah sya'airullah, syiar-syiar Allah yang kita wajib untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya. Jadi sesuatu yang dikenal sebagai bagian dari perkara agama, ini semuanya adalah syiar Allah. Azan, nggak boleh kita menghina azan, meskipun yang azan suaranya jelek misalnya. Jangan dihina azannya, orangnya juga jangan dihina. Juga nggak boleh. Cuman itu kan masalah lain. Cuman azan itu syiar Allah. Jangan kadang seseorang menghina azan karena dia nggak suka sholat jamaah, ketika azan berkumandang dia marah dengan azan atau dia menghina azan. Atau menghina misalnya masjid, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Apalagi asmaullah, Al-Quran, itu kita wajib untuk memuliakannya. Kalau ada kertas-kertas yang di situ berisi ayat-ayat Al-Quran, kita wajib untuk mengagungkannya. Yang di situ berisi nama Allah, meskipun tertulis huruf Latin A L-L-A-H, Allah, maka kita harus memuliakannya. Tidak boleh kita membuangnya di tong sampah, nggak boleh kita menginjaknya dengan sengaja, nggak boleh kita dengan sengaja kemudian kita buat sebagai buntel terasi misalnya. Sesuatu yang di situ ada nama-nama Allah, di situ ada ayat-ayat Al-Quran, di situ ada hadis-hadis Rasulullah, di situ ada ilmu-ilmu syara', maka wajib kita untuk memuliakannya. Wajib kita untuk mengagungkannya dan gak boleh kita untuk menghinakannya. Nah, menghinakannya itu bukan hanya haram, tetapi bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Jika seseorang tahu di sini ini kitab syara', di dalamnya ada ayat Al-Quran, di dalamnya ada hadis, di dalamnya penuh banyak nama-nama Allah, nama Nabi Muhammad ada di dalamnya. Kemudian dia dengan sengaja membanting buku ini ke lantai, kemudian dia menginjak-injak dengan kakinya, setelah itu dia kencingi lagi, maka jelas bukan orang Islam lagi. Orang yang seperti ini bukan orang Islam, telah keluar dari Islam dengan perbuatannya yang kufur. Nah, ini melecehkan sesuatu yang wajib untuk diagungkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Dzalika
wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu syiar-syiar Islam atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat termasuk sya'airullah, nggak boleh dilecehkan. Misalnya seseorang mengatakan sejak aku salat saya jadi melarat misalnya. Nah, ini melecehkan Islam. Dia menuduh salat itu menjadi penyebab kemelaratan dia. Dulu waktu saya nggak salat, rezeki saya lancar. Begitu saya salat, mampet rezeki saya. Nah, seakan-akan dia menyalahkan salat yang menjadikan dia miskin, yang menjadikan mampetnya rezeki dia. Itu namanya apa? Melecehkan salat. Yang salat itu adalah min sya'airillah, min sya'airil Islam. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum diakhiri, kita akan memberikan pengumuman bahwa kita alhamdulillah ini sedang membangun asrama dan kelas, dan ini sudah 80%. Sudah 80%. Alhamdulillah, semoga dalam waktu sebulan lagi atau 2 bulan lagi itu bisa ditempati. Maka bagi para jamaah yang hadir di sini maupun yang jamaah online yang ada di rumah, yang ingin amal jariyah, itu dipersilahkan. Ini kesempatan emas, meskipun hanya satu sak semen misalnya, maka itu akan sangat bermanfaat untuk akhirat kita, akan bermanfaat untuk alam kubur kita, meskipun hanya 1 sak semen, apalagi jika 2 sak semen, apalagi jika lebih banyak dari itu, maka itu akan bermanfaat. Rasulullah bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Nah, ittaqun nara artinya takutlah kamu kepada neraka, artinya jagalah diri kamu dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh dari kurma. Bersedekah, 1 kurma itu kan sedikit ya, kecil. Maka jagalah diri kamu dari api neraka meskipun dengan bersedekah setengah dari kurma. Nah, 1 kurma dibelah kemudian disedekahkan kepada orang lain. Itu bisa jadi menjadikan kita nanti terjauhkan, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Apalagi kalau 1 sak semen, itu 1 kurma saja setengahnya bisa menjadikan seseorang terbebas dari api neraka. Bagaimana jika lebih dari itu? Dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini saya umumkan untuk memberikan kesempatan. Meskipun jenengan mboten nyumbang, insya Allah jadi. Asrama itu tetap jadi. Asrama tetap jadi, pondoknya akan tetap jadi insya Allah. Meskipun panjenengan nggak nyumbang. Tapi masalahnya kalau nggak nyumbang, jenengan nggak dapat pahala. Ini masalahnya. Yang masalah itu adalah di panjenengan, makanya kita beritahu. Seandainya nggak ada infak dari jamaah, insya Allah itu juga akan jadi. Karena ya insya Allah akan ada jalan. Tetapi yang kita pikirkan itu adalah amal kita, peran kita. Diusahakan dalam setiap amal kebaikan, maka ada diri kita di situ, meskipun andilnya sangat kecil, meskipun hanya misalnya
sedikit, tetapi kita ada di situ. Saya ada satu sak semen di situ. Saya ada setengah sak semen di situ. Nah, itu sesuatu hal yang penting untuk juga kita perhatikan. Jangan dalam setiap kebaikan kita nggak ada di situ. Kamu dulu ikut bangun itu nggak sama sekali. Kamu dulu ikut bangun itu enggak. Ikut, saya dulu ikut iuran satu sak semen misalnya. Nah, alhamdulillah menjadi amal jariah kita untuk kepentingan alam kubur dan akhirat kelak, akhirat kita kelak. Ini berlaku hanya sekedar mengingatkan. Saya khawatir kok nggak ngomong-ngomong misalnya, tiba-tiba sudah jadi nggak ngajak-ngajak beramal kebaikan. Nah, tentu nanti kita juga bisa salah ya. Jadi kita hanya sifatnya memberitahu, tidak mengharuskan. Nah, tidak mengharuskan, karena itu adalah amal kita masing-masing. Semuanya tergantung kepada kita masing-masing, dan kalau beramal memang harus lillahi ta'ala, bukan karena saya ngomong kemudian menjadi karena saya misalnya beramal nanti akan rugi dan tidak menjadi amal akhirat kita. Demikian mari kita menutup pengajian kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma bijahin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam antarzuqna ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ad-dhairi ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.